Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Royal Chess. Dan kita akan bahas perjuangan para pecatur Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2021. Ya, ada 10 medali yang diperebutkan di ajang SEA Games ini. Kalian bisa saksikan info menarik tentang SEA Games di YouTube Royal Chess, karena Royal Chess sudah update tentang SEA Games ini dan kalian bisa lihat di sana. Ya, nomor pertama yang dipertandingkan hari ini adalah kategori catur perorangan standar, di mana kategori putra ada Grandmaster Novendra Priasmoro dan Master Internasional Muhammad Ervan sebagai wakilnya. Dan kita akan bahas partai dari Grandmaster Novendra Priasmoro di babak pertama catur standar yang direncanakan akan bermain dengan 9 babak. Novendra memegang buah hitam berhadapan dengan wakil dari Malaysia, Lilik Zhang. Langsung saja kita bahas, tapi aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Timnas Catur Indonesia. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe. Ya, langsung saja kita bahas. Lilik Zhang memulai dengan E4 dan dijawab Novendra, Sicilian Defense sebagai andalan Novendra. Kemudian putih menjawab dengan kuda C3, hitam kuda C6. Putih gajah B5, hitam kuda D4. Putih kuda F3, hitam E6. Putih rokade pendek, hitam kuda E7. Putih benteng E1, hitam kuda G6. Kemudian putih gajah F1 menarik mundur, hitam kuda pukul kuda. Putih menteri pukul kuda dan hitam gajah E7. Kemudian putih dorong E5. Novendra menjawab dengan rokade pendek. Putih gajah D3. Dan pada posisi ini Novendra dikatakan sudah unggul secara evolution bar. Novendra mendobrak dengan F5. Ya. Putih melanjutkan dengan menteri E3, menolak untuk end pasen. Novendra dorong pion D5. Dan akhirnya Lilik Zhang memotong dengan gerakan end pasen. Novendra gajah pukul D6. Kita bisa lihat di sini bahwa kelemahan putih adalah gajah gelapnya tidak berkembang dengan sempurna. Sementara Novendra di sini dengan adanya end pasen, maka gajah gelap milik Novendra mengancam sayap raja milik putih. Putih melanjutkan dengan B3 dengan ide mengembangkan gajah di petak C1, Novendra gajah E5. Memberikan pion di petak C5, dan jika diambil menteri makan pion C5, maka Novendra punya rencana gajah D4. Apabila putih menteri B4, maka Novendra akan melanjutkan dengan A5. Apabila menteri C4, maka Novendra akan melanjutkan dengan menteri H4. Dan apabila dijawab dengan G3, maka Novendra akan menjawab dengan gajah pukul F2. Boom. Nah, kalau dimakan, maka akan menteri makan pion H2. Apabila raja F1, maka Novendra akan melanjutkan dengan F4. Ya, kalau menolak dengan G4, maka Novendra akan melanjutkan dengan F3. Jelas Novendra dalam posisi ini akan menang, teman-teman. Inilah analisa panjang yang sudah dipersiapkan oleh Grandmaster andalan Indonesia, Novendra Priasmoro. Lalu apa langkah yang dipilih oleh sang lawan? Ya, dan dalam permainannya Lilik Zhang tidak memilih makan pion C5. Ya, dia lebih memilih dengan gajah A3. Ancam pion C5, Novendra melanjutkan dengan gajah D4. Kuat sekali gajah gelap ditaruh di petak yang sangat krusial. Putih menteri G3, hitam E5. Mengokohkan gajah di petak D4. Putih gajah C4 skak, hitam geser raja H8. Putih geser raja H1, hitam A6. Ya, Novendra memiliki rencana mengancam gajah B5. Selain itu untuk B4 mengancam kuda petak C3 dan gajah A3. Lilik Zhang menjawab dengan B4 taktis, Novendra B5, putih gajah E2. Ya, Novendra melanjutkan dengan C4.
Kemudian putih gajah H5, ancam kuda G6, hitam kuda F4. Kemudian putih gajah F3, ancam benteng A8, hitam benteng A7. Ya, dari 21 langkah ini ya, teman-teman, kita bisa melihat bahwa secara struktur dan penempatan buah, putih sangat jelek sekali dan kurang bagus. Sementara Novendra di sini memiliki dua perwira yang sangat bagus, kuda F4 dan gajah D4 juga sangat kuat sekali karena berada di petak center. Melanjutkan ini, putih menjalankan H3. Novendra menteri D6 dengan ide E4 dan menjaga kuda F4. Putih benteng A D1. Novendra E4, putih gajah E2. Novendra benteng F6 dengan ide benteng G6, putih taktis mundur menteri H2. Ya, memberikan pion di petak F2 yang jika dimakan oleh Novendra, gajah pukul pion F2, maka putih akan menjawab dengan benteng F1. Kemudian Novendra bisa melanjutkan dengan kuda pukul gajah E2, yang jika dimakan kuda pukul kuda, maka Novendra bisa melanjutkan dengan gajah B6 dan unggul 1 pion. Ya, tapi Novendra tidak memilih variasi ini dan dia memilih dengan benteng E7. Tidak masalah teman-teman, karena dalam posisi ini pun Novendra masih dikatakan unggul. Dan menurut saya dengan memukul gajah pukul pion F2, maka berkurang keunggulan yang dimiliki oleh Grandmaster Novendra Priasmoro. Benteng E7, putih G3. Ya, it's challenge times teman-teman. Ini saatnya kalian menjadi Novendra Priasmoro. Bisakah kalian tebak apa langkah yang dilakukan oleh Grandmaster Novendra Priasmoro dalam posisi ini sebagai pemain hitam? Pause videonya dan tebak langkahnya. Ya, adalah langkah kuda pukul pion H3. Boom! Ya, menteri pukul kuda dan benteng H6. Gajah H5 dan G6. Yang artinya Novendra unggul 1 pion. Dan dengan seperti ini, semakin menambah keunggulan bagi Novendra. Lihat evolution bar-nya, dikatakan bahwa putih tidak memiliki harapan. Melanjutkan ini, putih menteri G2. Novendra benteng pukul gajah skak, putih raja G1. Novendra melanjutkan dengan gajah B7. Sepasang gajah mengiris, jelas berbahaya, dan putih benteng E3. Ya, bingung karena ancaman Novendra selanjutnya adalah mendorong pion E3 dan mengancam menteri ya melalui gajah B7 dengan waktu yang menipis ya pada saat itu. Live streaming di YouTube RL Chess, maka Liligzang memilih benteng E3. Waktunya challenge bagi kalian yang sedang menonton teman-teman, apa langkah yang tepat dilakukan oleh Grandmaster Novendra dalam posisi ini? Ya, tepat sekali adalah tidak memakan benteng tetapi memakan kuda C3. Tidak bisa dimakan dengan pion karena akan menjatuhkan benteng di petak D1. So, harus dimakan dengan benteng. Novendra melanjutkan dengan dorongan E3. 32 langkah Liligzang, andalan Malaysia, dikalahkan oleh Grandmaster Novendra Priasmoro. Ya, mengapa putih menyerah? Jika dilanjutkan dengan F3 atau menterinya menghindar terlebih dahulu, maka akan ada checkmate benteng H1. Jika F3, maka hitam akan menjawab dengan E2. Harus dijaga pion promosinya, maka akan ada jawaban menteri D2. Dua benteng terancam sekaligus dalam waktu yang sama. Ya, ini akhirnya hasil positif diraih oleh Grandmaster andalan Indonesia di nomor catur standar perorangan Novendra Priasmoro. Dan di nomor andalan Indonesia lainnya, Master Internasional Ervan menang melawan andalan Myanmar Win Zautun. Hasil positif diraih oleh para pecatur Indonesia. Teman-teman, kalian bisa ikutin SEA Games di Vietnam kategori catur live streaming hanya di YouTube RL Chess. Subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita doakan para pecatur Indonesia meraih sukses di SEA Games Vietnam 2021 ini. Ya, mengapa dikatakan SEA Games 2021? Karena harusnya diadakan di tahun 2021 namun dipospon atau ditunda 1 tahun dan baru diadakan sekarang.
Di SEA Games Filipina 2019, Indonesia meraih 2 emas dari Susanto Megaranto di catur kilat dan Medina di catur kilat juga. Dukung terus perjuangan catur Indonesia, dukung terus RL Chess, catur yes, Indonesia, jaya bosku.